anak-anak, apa kabar? Tentu selalu dalam kasih karunia Kristus ya. Masih selalu semangat untuk belajar bersama tentang Tuhan kita Yesus melalui keseluruhan Alkitab kita. Alkitab kita itu penting karena melalui Alkitab kita bisa mengenal kebenaran tentang Yesus Kristus. Kalau anak-anak belum pernah dengar pelajaran tentang apa itu Alkitab, nah ayo download dan nonton lagi di link yang ada di description ya. Nah, pelajaran kali ini kita mau lanjutkan untuk melihat bahwa janji Tuhan tetap terus dinyatakan walaupun Abraham sudah meninggal. Tuhan yang merencanakan bahwa janji keselamatan yang Ia berikan bukan saja pada bangsa pilihannya, tapi bagi seluruh bangsa di dunia. Dan kita juga mau mengerti bahwa ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan mau supaya melalui berkat itu orang lain bisa mengakui kebesaran dan kemurahan Tuhan. Kita akan membaca dari Kejadian 25 dan 26. Yuk, kita siapkan diri kita, ambil Alkitab anak-anak, buku catatan, alat tulis untuk mencatat, dan singkirkan makanan atau minuman atau mainan ya. Kita mau fokus untuk belajar. Oke anak-anak, teman-teman kita, Ova dan Ferdinand akan membaca Kejadian pasal 25 dan 26. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan pada kami sehingga kami bisa belajar mengenal Engkau. Berikan kami hati yang paham, telinga yang mendengar, dan kami dapat mengerti tentang kebenaran-Mu. Berkati papa, mama, atau mentor kami dengan hikmat supaya mereka juga dapat menuntun dan membimbing kami dalam belajar. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman, Talitakum. Kejadian 25. Keturunan Abraham dari Ketura. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Yoksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henoh, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur ke tanah timur. Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sana terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahairoi.
Keturunan Ismail. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama-nama anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbel, Mitsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun sesudah ia meninggal. Ia mati dan dikuburkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta tunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tapi Yakub adalah orang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulanganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulangan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulangannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulangan itu. Shalom, talitakum. Salam teman-teman, talitakum. Kejadian 26. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku." Sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirannya,
Jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata, dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apa juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab dia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayah itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembar Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin. Sesudah Abraham mati, disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini namanya Rehoboth. Dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Albuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengingat perjanjian dengan engkau.
bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, "Kami telah mendapat air." Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Berseba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beeri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribkah. Amen. Talitakum. Terima kasih teman-teman. Nah juniors, kita sudah sampai nih di pertengahan kitab Kejadian. Dari kejadian yang pertama sampai di sini, kita selalu ingat ya bahwa Tuhan menciptakan segalanya termasuk manusia untuk kebaikan dan keindahan. Tetapi karena dosa, maka manusia membuka diri terhadap yang jahat, baik melalui apa yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan yang timbul di dalam hati. Pikiran kita juga jadi rusak. Seharusnya pikiran kita ini diciptakan untuk semua yang benar, yang mulia dan adil, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan. Semua itu telah menjadi rusak dengan kesalahan, keburukan, ketidakadilan, dan kejahatan. Karena itulah Tuhan mau menyelamatkan dan mengembalikan manusia pada tujuan penciptaannya sejak semula. Tuhan mau memberkati dan membuat manusia melimpah dengan kasih-Nya. Nah, kita juga sudah belajar bahwa Tuhan berjanji pada Abraham bahwa suatu saat nanti melalui keturunannya seluruh bangsa di muka bumi akan diberkati. Diberkati dengan keselamatan dan hidup yang kekal. Ya, melalui keturunan Abraham, Tuhan kita Yesus Kristus dilahirkan sebagai manusia untuk menanggung dan menggenapi hukuman dosa. Karena itu, Ia sanggup untuk mengampuni dan menghapus dosa dunia. Abraham harus menunggu sampai usianya 100 tahun ketika akhirnya ia mempunyai anak dari istrinya Sarah. Abraham tetap percaya dan terus percaya pada janji Tuhan itu. Maka Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Nah, di pasal 25 ini kita mendapati bahwa Ishak sudah dewasa dan sudah menikah dengan Ribkah. Abraham akhirnya meninggal dan dikuburkan. Sebelum Abraham meninggal, ia memiliki banyak anak-anak lainnya. Tapi ia memberikan warisan seluruh hartanya yang sangat banyak kepada Ishak. Kepada anak-anak yang lain, Abraham memberikan pemberian-pemberian yang juga berharga dan menempatkan anak-anaknya yang lain untuk hidup jauh dari Ishak. Anak-anak, tahukah kalian bahwa
Tuhan kita memberikan keseluruhan harta warisan bagi kita anak-anaknya. Apa itu warisan yang diperuntukkan bagi kita? Warisan kita adalah Yesus. Yes, Dia yang Tuhan menjadi manusia dan memberikan hidupnya supaya kita bisa mendapatkan hidupnya yang kekal. Karena hanya melalui Yesuslah kita memperoleh kehidupan kekal. Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Nah, anak-anak, kita sudah baca tadi bahwa Ishak juga belum memiliki anak. Lalu ia dan istrinya berdoa. Dan mereka memiliki 2 orang anak kembar. Tuhan berfirman bahwa anak-anak itu akan menjadi 2 bangsa yang akan terus berperang. Sejak dalam kandungan, mereka sudah bertolak-tolakan dan membuat sulit bagi ibunya. Yang tua namanya Esau, yang lebih muda namanya Yakub. Namun Tuhan menyatakan bahwa yang sulung akan menjadi yang terkemudian, yang belakangan, dan yang bungsu akan menjadi yang terdahulu. Tahukah anak-anak bahwa Tuhan sedang menyatakan bahwa keselamatan adalah bagi semua bangsa di dunia? Janji Tuhan dan keselamatan diberikan bukan saja bagi orang Ibrani, tetapi bagi bangsa-bangsa lain yang terakhir mendengarkan Injil keselamatan akan menerimanya terlebih dahulu melalui murid-murid Yesus yang diutus sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, Esau kemudian menjual hak kesulungannya pada adiknya Yakub karena kedagingannya. Ia tergiur dengan makanan yang Yakub masak. Yakub ini pintar masak loh. Ketika Esau baru pulang dari berburu, ia sangat lelah. Lalu dia tergiur mencium aroma masakan si Yakub. Ia dengan mudah memberikan haknya sebagai anak sulung kepada adiknya. Nah, ketika kelaparan menimpa seluruh negeri, Ishak dan Ribka kemudian disuruh Tuhan untuk berdiam di Gerar, di negeri Filistin, tempat di mana ayahnya Abraham pernah tinggal. Di situ juga Tuhan menegaskan kembali janjinya dan Tuhan memberkati Ishak. Kejadian 26 ayat 3 berkata, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Di ayat 12 dan 13 dituliskan, "Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya." Anak-anak ingat ya, bahwa Tuhan selalu bekerja untuk menjadikan janjinya digenapi. Tuhan memberkati Ishak sampai ia menjadi sangat kaya dengan tujuan
kemuliaannya. Ishak sampai harus berpindah-pindah karena orang-orang ingin mendapatkan apa yang ia miliki. Ia menggali sumur, airnya keluar banyak. Begitu terus bangsa lain ribut dan menginginkan sumur itu. Dan begitu terus terjadi sampai akhirnya ia kembali di mana ayahnya tinggal, yaitu di Beersheba. Disitulah Tuhan kembali berfirman kepada Ishak di ayat ke-24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Abraham. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Anak-anak, ketika Tuhan memberkati, berkat yang kita terima bukanlah untuk kepentingan kita sendiri saja, tetapi Tuhan selalu mau supaya melalui kita yang diberkati, orang lain, bangsa lain bisa datang mengakui kebesaran Tuhan yang bekerja dan memberkati kita. Ketika Raja Abimelek melihat bahwa betapa Tuhan begitu memberkati Ishak, walaupun ia disingkirkan dari situ dan berpindah-pindah ke sana kemari, berkat Tuhan terus mengikuti dan menyertai Ishak. Ia kemudian mendatangi Ishak dan mengakui Tuhanlah yang menyertai Ishak. Di ayat 28 kita baca, jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau." Nah anak-anak, ketahuilah bahwa Tuhan selalu akan memberkati anak-anak dimanapun kalian berada. Berkat Tuhan tidak tergantung pada di mana kalian tinggal, tetapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kalian berhasil dan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Jadi anak-anak, dimanapun kalian berada, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kalian seumur hidup kalian. Ayo kita mau selalu ingat ya, bahwa berkat itu bukan tentang mainan, bukan tentang makanan, minuman, atau kesukaan kita. Tetapi berkat itu adalah tentang kehidupan yang bisa kita bagikan bagi banyak orang. Apa berkat terbesar bagi kita? Warisan yang berharga itu? Ya, tadi kita sudah tahu. Yesus, Dialah hidup, Dialah sumber segalanya. Kita diberkati dengan memiliki Yesus dalam hidup kita. Dan karena itu kita memiliki kekayaan yang terbesar. Ayo kita jadikan hidup kita berkat bagi orang lain. Bagikan Yesus pada orang yang belum mengenal Dia. Caranya mulai dengan berdoa bagi orang lain yang anak-anak tahu mereka ini belum mengenal kasih Yesus. Lalu bersaksi tentang kebaikan dan kasih Yesus itu. Apa saja kebaikan Tuhan dalam hidup anak-anak? Banyak loh, tentang pertolongannya, perlindungannya, kekuatannya, dan banyak deh. Nah, yang terakhir, anak-anak bisa juga melakukan kebaikan pada orang lain, seperti memberi pertolongan, berbagi makanan, minuman untuk yang kekurangan,
bisa juga dengan melayani di gereja masing-masing. Papa, mama, atau mentor, ayo diskusikan apa saja kebaikan Tuhan yang sudah Ia berikan dalam hidup anak-anak. Dan cara apa saja yang dapat anak-anak lakukan untuk membagikan kebaikan Tuhan itu pada orang lain. Ayo kita berdoa ya sekarang. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat terbesar yang sudah kami terima, yaitu diri-Mu sendiri dalam hidup kami. Kami berdoa supaya Engkau memakai kami untuk terus menggenapi janji-Mu bagi banyak orang, yaitu membawa keselamatan dan kehidupan. Ajar kami supaya tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi melihat bahwa masih banyak orang yang perlu tahu tentang kasih dan keselamatan yang daripada-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Alright juniors, sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya. Terus renungkan firman Tuhan dan tetap berdoa bagi orang lain ya. Talitakum.